Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 28 April sampai 4 Mei 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Bawal 875. KRI Bawal 875 merupakan salah satu kapal patroli cepat PC-60 produksi dalam negeri yang dibuat oleh PT Caputra Mitra Sejati. Kehadiran kapal ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus memperkuat pertahanan di wilayah laut. KRI Bawal 875 diresmikan dan masuk dalam jajaran Satro Lantamal 14 Sorong pada tahun 2022. Kapal ini ditugaskan untuk melaksanakan operasi keamanan laut, pengawasan perairan, serta mendukung misi kemanusiaan bila diperlukan. Nama bawal diambil dari ikan yang memiliki karakteristik cekatan dan tangguh di perairan dalam, melambangkan kekuatan dan kelincahan kapal dalam menjalankan misi di berbagai kondisi di laut. KRI Bawal 875 merupakan wujud transformasi pertahanan modern yang berfokus pada respon cepat, mobilitas tinggi, dan ketahanan operasi di laut. Kehadirannya memberikan dampak strategis dalam pengawasan wilayah perairan yang rawan terhadap pelanggaran hukum. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Salsa kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI berikan arahan kepada jajaran Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menekankan pentingnya peningkatan sinergitas antar instansi dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Dalam pengarahan kepada jajaran Koarmada RI secara tatap muka dan video conference di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta, beliau menginstruksikan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dan kedaulatan di laut dilakukan melalui kerjasama erat dengan instansi seperti BAIS TNI, BIN, BNN, Bakamla, Polri, Bea Cukai, KKP, dan lainnya, termasuk melalui operasi bersama terkoordinasi, pertukaran informasi intelijen, dan pemanfaatan platform berbagi informasi yang terintegrasi. Lebih lanjut, Pangkoarmada RI menegaskan perlunya rapat koordinasi rutin antar instansi untuk evaluasi dan perencanaan ke depan. Dalam arahannya, beliau juga menyampaikan perkembangan situasi nasional, optimalisasi operasi, serta pembinaan personel melalui pemberian penghargaan bagi prajurit berprestasi dan sanksi bagi pelanggar. Kegiatan ini merupakan implementasi pelaksanaan jam komandan yang diikuti seluruh jajaran Koarmada RI. Pangkoarmada RI dampingi Kasal RDP dengan Komisi 1 DPR. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dengar pendapat tersebut beragendakan pembahasan mengenai pengembangan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Pangkoarmada RI olahraga bersama prajurit Koarmada 1. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM bersama Pangkoarmada 1 Laksamana Muda TNI Fauji SEMM MTR Opsla serta para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI melaksanakan olahraga bersama prajurit Koarmada 1 di Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada RI memberikan penekanan penting terkait situasi menjelang libur panjang, termasuk potensi unjuk rasa. Beliau menghimbau agar seluruh prajurit tidak terlibat dalam aksi tersebut, serta memerintahkan komandan satuan untuk menyiapkan perkuatan personel dan peralatan apabila diperlukan untuk pengamanan. Pangkoarmada RI juga menegaskan larangan kunjungan ke tempat hiburan malam dan mengingatkan pentingnya fokus terhadap tugas sebagai prajurit Jalasena Samudra. Beliau menutup arahannya dengan menekankan agar unsur yang melaksanakan operasi Kamla tetap waspada terhadap penyelundupan dan tindak pidana di laut, serta meningkatkan koordinasi lintas instansi guna menciptakan sistem keamanan maritim yang terpadu dan efektif. Sinergi Media dan TNI Angkatan Laut. Ketua PWI Jaya Kesit B. Handoyo bersama jajaran pengurus harian melaksanakan audiensi dengan Pangkoarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM di Mako Koarmada RI Jakarta. Audiensi ini bertujuan meningkatkan sinergitas antara media dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam mendukung komunikasi publik
dan penyebaran informasi positif tentang pertahanan maritim nasional. Dalam suasana penuh kehangatan, Ketua PWI Jaya menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Koarmada RI terhadap media, sementara Pangkoarmada RI menekankan pentingnya peran serta pers dalam membangun citra positif dan pemahaman masyarakat terhadap tugas TNI Angkatan Laut. Kedua pihak sepakat untuk mempererat komunikasi dan membuka peluang kerjasama ke depan. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda, Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalan Seva, Jaya Mahmud.